Udah di penghujung akhir tahun, kita sekarang di tanggal 31 Desember. Dan rasanya tuh, mungkin di antara kita ngerasa kayak gak ada suatu pencapaian yang real, suatu achievement yang udah kita capai gitu. Padahal di 1 tahun belakangan ini kita selalu sibuk, kita selalu bekerja keras, kita selalu berangkat kerja, kita selalu apapun achievement itu, tapi ngerasa kayak diri kita tuh belum puas dengan hal-hal yang sudah kita lakukan walaupun itu udah kerja keras dan lain-lain. Nah, kalau kalian juga ngerasain hal itu, terpaksa aku sampaikan kita sedang berada di illusion of progress, yang dimana kita terjebak di ilusi seakan-akan kita tuh udah berprogres, kita itu udah berproses, tapi kenyataannya kita masih berada di satu lingkaran yang sama, satu stage yang sama, sehingga dari kegiatan itu tidak membuat kita naik ke stage selanjutnya. Dan di video ini aku bakal share gimana caranya kita keluar dari illusion of progress. Oke, kenalin, aku Arden, seorang karyawan dari agensi branding, dan aku adalah seorang Gen Z yang aware banget terhadap life balance. Dan di channel ini kalian nanti akan menemukan video-video yang membahas mengenai adulting, mengenai how to build side hustle, mengenai marketing branding, dan ada isu-isu terkini yang aku bahas melalui sudut pandang Gen Z. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi apa sih illusion of progress itu? Sebelum masuk dari definisinya, biasanya illusion of progress ini muncul di akhir-akhir tahun, di masa-masa akhir tahun, yang dimana di akhir tahun atau ingin bergantinya bulan, tahun, itu kita ngerasa kok kayak gak ada pencapaian ya bulan ini, kok kayak gak ada pencapaian ya tahun ini. Dan di akhir tahun ini biasanya kita itu sering melakukan yang namanya refleksi diri. Kita merenung apa sih yang kita capai selama ini. Dan misalkan ada pencapaian pasti kita bahagia. Nah, tapi kalau tidak ada pencapaian pasti kita lesu, pasti kita overthinking, pasti kita ini kenapa ya kok gak ada pencapaian. Padahal tiap hari aku udah selalu berusaha keras, tiap hari aku udah semangat bekerja, tiap hari aku udah to-do list, dan aku ngelesain list-list yang sudah aku tulis gitu ya. Dan itu kenapa pentingnya aku membawakan satu topik ini, yang dimana untuk pegangan kita di tahun depan, di 2025, sebagai resolusi kita. Oke, kita masuk ke definisi. Dari data yang aku dapatkan, illusion of progress adalah fenomena di mana kita merasa sudah melakukan banyak hal. Kita sudah melakukan banyak strategi. Kita sudah melakukan banyak aktivitas yang menurut kita adalah membuat diri kita maju. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan hanyalah sibuk tanpa arah, gitu. Sibuk tanpa arah, sibuk tanpa tujuan, aktivitas tanpa tujuan, yang seakan-akan diri kita itu merasa itu adalah sebuah progres, sebuah hal menuju target, atau sebuah hal menuju tujuan kita atau achievement kita. Padahal enggak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita kembali ke kerja otak. Jadi otak kita ini suka dengan hal-hal yang instan dopamin. Jadi misalkan kita udah bekerja keras banget, lalu seakan-akan pekerjaan keras itu udah, ini aku udah kerja keras nih hari ini, ya udah aku bahagia gitu, aku puas di hari itu gitu. Tapi tanpa sadar, pekerjaan atau aktivitas yang sudah kita lakukan tadi tidak menuju ke satupun tujuan besar kita, dan kita terjebak ilusi di mana semua aktivitas kita itu hanya berputar-putar di satu putaran yang sama. Nah, apa sih penyebabnya? Dari data yang saya temukan, ada beberapa penyebab terjadinya illusion of progress itu. Yang pertama adalah kita tidak set goal terlebih dahulu di awal. Kita tidak menentukan tujuan terlebih dahulu di awal. Jadi akibatnya adalah aktivitas yang sudah kita lakukan sehari-hari itu tidak satupun menuju ke tujuan yang sudah kita set. Karena kita tidak menentukan tujuan di awal. Kita lakukan kegiatan A itu untuk apa sih? Kita lakukan kegiatan B itu untuk apa sih? Seharusnya kita tentukan set goalnya di awal terlebih dahulu. Kita tentukan tujuan besar di awal terlebih dahulu. Baru bagaimana tujuan besar itu kita raih. Bisa melakukan to-do list, bisa melakukan how to gitu ya, untuk menggapai tujuan tersebut. Itu penyebab pertama, yaitu kita tidak menentukan tujuan besar di awal, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan, aktivitas kecil yang kita lakukan setiap hari itu tidak menuju ke tujuan yang ingin kita raih. Penyebab yang kedua, kita terlalu obsesi dengan kesibukan.
Yang dimana sebenarnya penyebab kedua ini ada korelasinya dengan penyebab pertama. Yang dimana kita suka sibuk tiap hari, kita suka kegiatan tiap hari, namun tidak satupun kegiatan dari kita menuju ke tujuan yang sama tadi. Itu penyebab kedua. Oke, penyebab yang ketiga adalah kita mungkin berada di lingkungan yang salah. Jadi lingkungan yang salah ini berperan banget. Ketika kita berada di suatu lingkungan, yang dimana lingkungan itu mungkin tidak memotivasi kita untuk maju, bahkan mungkin bikin kita itu malas, bikin kita itu lesu, bahkan bikin kita itu melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, hal-hal yang tidak produktif, itu juga bisa terjadi. Sehingga di dalam diri kita itu kita ngikutin arus, kita tidak ada tantangan, kita oh ya udah kita anggap itu normal karena lingkungan di sekitar kita melakukan hal kayak gitu. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita cross check lagi, apakah lingkungan sekitar kita itu termasuk lingkungan yang baik. Ciri-cirinya gimana lingkungan baik atau nggak baik? Kita bahas lingkungan yang baik terlebih dahulu. Lingkungan yang baik pasti akan menuju kita ke suatu tujuan yang besar, ke suatu tujuan yang baik. Dan lingkungan yang baik itu pasti memberikan efek atau dampak kepada diri kita itu juga baik. Entah itu semangat, entah itu motivasi, entah itu terbukanya knowledge, dan sebaliknya. Ketika lingkungan itu kurang baik, itu akan berdampak buruk juga terhadap diri kita. Diri kita ngerasa nggak termotivasi, diri kita nggak merasa ada tujuan hidup yang perlu diraih, lalu bahkan memberikan dampak-dampak buruk. Itu juga perlu teman-teman analisa terlebih dahulu. Kita sekarang masuk ke apa sih dampak ketika kita mengidap illusion of progress ini. Yang pertama adalah kita ngerasa kehampaan. Kehampaan akan tidak tercapainya suatu goal atau suatu tujuan. Entah itu pencapaian di akhir tahun, di akhir bulan, di weekend, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebab dan juga dampaknya, solusi yang bisa kita lakukan, khususnya untuk generasi Gen Z ya, seperti kita. Jadi apa sih solusi yang perlu kita lakukan? Solusi yang pertama, yang sangat aku sarankan, dan juga pas momentumnya untuk saat ini ya, di akhir tahun ini. Bahkan mungkin teman-teman yang melihat video ini di awal tahun, bisa lakukan solusi pertama ini. Apa itu solusi yang pertama? Adalah kita set the clear goal. Kita set tujuan yang jelas. Jadi tujuan jelas kita ini dalam satu tahun 2025 ini apa sih, kita tulis apa aja. Saranku teman-teman, coba tulis satu tujuan jelas saja, satu goal yang ingin kalian gapai di akhir tahun 2025 nanti. Satu aja, fokus satu aja. Baru nanti kita akan turunkan satu goal besar ini ke goal sub goal namanya, atau goal-goal kecil. Yang dimana goal-goal kecil ini jika kita raih, jika kita achieve, itu akan menuju ke goal yang besar ini. Dan akhirnya ketika kita on the track atau inline dengan goal-goal kecil kita, itu akan menuju atau akan menghantarkan kita ke goal terbesar itu tadi. Yang dimana ketika kita mengikuti inline dengan goal-goal kecil kita ini, kita akan menggapai goal besar kita di akhir tahun 2025 nanti. Itu solusi pertama dari saya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai solusi pertama. Yang dimana solusi kedua ini masih berkorelasi dengan solusi pertama, yaitu kita perlu adanya to-do list dan juga not to-do list. Jadi to-do list ini seperti yang mungkin teman-teman ketahui, hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencapai goal besar kita. Kita breakdown dalam satu bulan gitu ya. Dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, dalam satu bulan ini untuk mencapai goal besar kita tadi, kita perlu melakukan apa? Gitu. Itu lakukan to-do list. Hal apa aja yang perlu kita raih dalam satu bulan itu untuk mencapai goal besar kita tadi. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting, not to-do list. Jadi not to-do list ini seperti hal apa aja yang perlu kita hindarin untuk mencapai goal besar tadi. Lalu solusi yang ketiga, yang cukup penting dan masih berkorelasi dengan solusi 2 dan juga poin pertama tadi adalah kita perlu untuk melakukan evaluasi. Dan evaluasi ini aku saranin teman-teman ngelakuin tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali atau tiap satu kuartal. Kita evaluasi apa aja yang sudah achieve dan apa aja yang belum achieve gitu. Kita evaluasi, lalu kita renungkan juga nih, dalam satu bulan ini atau dalam 3 bulan ini atau dalam satu kuartal ini, oh ternyata ini yang sudah aku achieve dan ini yang belum. Jadi kita tahu nih progres kita, dan kita kalau sudah melakukan ini otomatis kita sudah keluar dari illusion of progress tadi teman-teman. Dimana ketika kita konsisten melakukan ini,
dalam 1 tahun atau dalam mencapai goal besar kita nanti, kita akan berhasil keluar dari illusion of progress tadi. Oke, jadi pada intinya kesibukan itu bukan segalanya teman-teman. Aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita kejar tiap hari itu bukan segalanya. Yang terpenting adalah kita tahu dulu tujuan besar kita. Kita ingin achieve apa. Sehingga apapun yang kita lakukan, kesibukan di setiap hari, aktivitas di setiap hari akan mencapai tujuan yang besar kita tadi. Jadi jangan sampai kesibukan kita, aktivitas yang kita lakuin setiap hari itu tidak berkorelasi atau tidak menuju ke tujuan besar kita, sehingga itu akan membuat kita terjebak lagi di illusion of progress tadi. Mungkin itu yang bisa aku share ya mengenai fenomena illusion of progress ini. Semoga di tahun depan kita bisa terhindar dari illusion of progress ini. Jika kalian suka dengan konten ini, tinggalkan jejak di like dan mungkin kita bisa open discuss di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan insight mengenai video ini.